Shalom dan damai sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Ibu Yulita Rannu, anggota Jemaat Pelkat PKLU, Jemaat Sion Jahab Tenggarong. Pada malam ini, saya mendapat giliran untuk membaca Alkitab bersama, yaitu pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022. Berbahagia tiap rumah tangga di mana kaulah tamu yang tetap dan merasakan tiap sukacita tanpa Tuhannya tiadalah ungkap, di mana hati girang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang kau beri. Berkat PKLU yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita meminta bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu di sepanjang hari ini, di mana Tuhan telah menyertai kami di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan, kuasai kami, kuasai hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah firman yang akan kami sampaikan boleh bertanam baik di dalam hidup kami. Bersabdalah ya Tuhan, karena sesungguhnya kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bawa doa ini. Amin. Pembacaan Alkitab pada malam ini terdapat di dalam kitab Maleakhi pasal 2 ayat 10 sampai ayat yang ke-16 yang menyatakan, bukankah kita sekalian mempunyai satu Bapa? Bukankah satu Allah menciptakan kita? Lalu mengapa kita berkhianat satu sama lain dan dengan demikian menajiskan perjanjian nenek moyang kita? Yehuda berkhianat dan berbuat keji dilakukan di Israel dan di Yerusalem. Sebab Yehuda telah menajiskan tempat kudus yang dikasihi Tuhan dan telah menjadi suami anak perempuan Allah asing. Biarlah Tuhan melenyapkan dari kemah-kemah Yakub segenap keturunan orang yang berbuat demikian, sekalipun ia membawa persembahan kepada Allah, kepada Tuhan semesta alam. Dan inilah yang kedua yang kamu lakukan, kamu menutupi mezbah Tuhan dengan air mata, dengan tangisan dan rintihan. Oleh karena ia tidak lagi berpaling kepada persembahan dan tidak berkenan menerimanya dari tanganmu. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu, yang kepadanya engkau telah tidak setia, padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Sebab aku membenci perceraian. Firman Tuhan Allah Israel, juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Amin firman Tuhan. Berkat PKLU yang kekasih dalam Yesus Kristus, shalom dan damai sejahtera buat kita semua. Dari pembacaan kita tadi, dari sinode memberikan satu tema, yaitu jangan mengkhianati keluargamu.
Berkat PKLU yang kekasih di dalam Tuhan, dalam tradisi masyarakat Indonesia, perkawinan selalu dipandang sebagai sebuah hal yang sangat penting dan berharga. Seluruh suku yang ada memiliki tradisi-tradisi yang berbeda-beda. Suku Jawa, misalnya, memiliki pemahaman bahwa melangsungkan perkawinan harus memperhatikan bibit dan bobot, yaitu garis keturunannya, status ekonominya, dan juga kualitas dirinya. Dalam suku Sumba terdapat istilah belis atau mahar sebagai pelengkap sebuah perkawinan. Tentu masih banyak lagi contoh-contoh lain dari setiap yang membuktikan penting dan berharganya sebuah perkawinan. Dan saat ini muncul pertanyaan buat kita semua. Apakah kita juga masih menganggap perkawinan suatu hal yang penting dan berharga? Pertanyaan ini muncul tanpa sebab. Salah satu hal yang melatar belakanginya adalah data dan Biro Pusat Statistik yang menyebutkan angka perceraian di Indonesia semakin meningkat dari tahun 2015 sampai tahun 2021. Dalam pembacaan kita tadi, ditunjukkan bahwa Tuhan sangat membenci praktik kawin campur dan perceraian yang dilakukan oleh umatnya saat itu. Semua itu menunjukkan bahwa mereka tidak mengindahkan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Mereka mengikuti keinginan dan hawa nafsunya, tanpa mempedulikan lagi bahwa tindakan dan perbuatan itu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Tuhan memandang perkawinan sebagai bentuk kesetiaan hubungan. Bahkan Dia menggambarkannya dengan hubungan antara dirinya dengan umatnya. Berkat PKLU yang kekasih di dalam Yesus Kristus, kita diberkati dengan keluarga kita sebagai bagian dari sebuah perkawinan. Mari kita jaga keluarga kita masing-masing dengan selalu mengingat bahwa keluarga adalah simbol kesetiaan kita kepada Tuhan. Berbahagia rumah yang sepakat, hidup sehat di dalam kasih-Mu, serta tekun mencari hingga dapat damai kekal di dalam sinar-Mu. Di mana suka duka kan dibagi, ikatan kasih semakin teguh. Di luar Tuhan tidak ada lagi yang dapat memberi berkat penuh. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas pertolongan Tuhan yang telah menyertai kami di dalam mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon firman-Mu yang kami dengarkan, tanam baiklah dalam hati kami, guna kami praktekkan di dalam langkah kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami mendoakan jemaat-Mu GPIB yang ada di Indonesia. Tuhan mampukan kami, tetaplah Engkau mempersatukan kami semua dan berikan kami kesehatan yang baik, khususnya kami berkat PKLU.
Biarlah kami tetap setia di dalam masa-masa tua kami, dan kami sebagai kaum lansia boleh menjadi contoh dan teladan buat anak cucu kami, ya Tuhan. Tuhan, berikan kesehatan kepada pendeta di masing-masing jemaat dimanapun berada. Biarlah Bapa dan Ibu pendeta boleh membina jemaatnya masing-masing. Tuhan, kami juga mendoakan pemerintah kami, mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah. Tuhan, berkati pemerintah kami, biar mereka bisa memerintah kami seturut dan kehendak Tuhan. Terimalah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami bawa doa ini. Amin.